Hai. Oke, shalom semuanya yang menyaksikan secara live maupun yang recorded. Shalom, selamat malam. Kita kembali dalam acara GIC malam hari ini ya. Seberapapun yang hadir kita tetap sukacita karena kita rindu bersekutu untuk sama-sama menyembah Tuhan dan juga mendengar firman Tuhan dan juga nanti ada kesaksian, sharing, dan juga berdoa. Oke, sebelum kita memulai acara ibadah GIC malam hari ini, saya boleh minta Ko Paulus Hendry Giovanni untuk membuka di dalam doa. Silakan, bisa di-unmute untuk kita memulai acara ini. Silakan. Ya. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas penyertaan Bapa. Malam ini kami semua yang ada di GIC akan mengikuti ibadah. Tuntun kami Bapa dan bimbing kami, urapi juga setiap hamba-Mu yang akan membawakan firman, biar firman itu masuk ke dalam hati kami dan kami lakukan setiap hari. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Ko Hendry. Silakan Ko Su Hendry untuk memulai. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Takkan pernah terlambat pertolongan Tuhan, takkan pernah habis kasih setianya. Dia menyediakan, Dia memulihkan, Dia memberkati kehidupanku. Takkan pernah terlambat pertolongan Tuhan, takkan pernah habis kasih setianya. Dia menyediakan, Dia memulihkan, Dia memberkati kehidupanku. Yesus, terpujilah namamu. Yesus, Kau layak terima pujian. Yesus, Yesus, Sunda. Terpujilah namamu, Yesus. Kau layak terima pujian, Yesus. Kaulah Raja, selalu ku sembah setiap nafas hidupku. Terima kasih Yesus. Takkan pernah terlambat pertolongan Tuhan, takkan pernah habis kasih setianya. Dia menyediakan, Dia memulihkan, Dia memberkati kehidupanku.
Yesus, terpujilah namamu, Yesus. Kau layak terima pujian, Yesus. Kaulah Raja yang selalu ku sembah di setiap nafas hidupku. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, pujilah namamu, Yesus. Kau layak terima pujian, Yesus. Kaulah Raja yang selalu ku sembah di setiap nafas hidupku. Yesus, terpujilah namamu, Yesus. Kau layak terima pujian, Yesus. Kaulah Raja yang selalu ku sembah di setiap nafas hidupku. Kau selalu ku sembah, oh Jesus, Jesus. Haleluya. Silakan yang membawakan firman. Oke, baik. Terima kasih, Pak Suhendri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelum itu saya boleh minta Kak Tukul untuk berdoa untuk firman yang akan kita dengar. Silakan Kak Tukul untuk berdoa. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk malam hari ini kembali kami boleh datang kepadamu, menaikkan setiap ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Pada malam hari ini kami mau bersama-sama men-sharingkan akan kebenaran firman-Mu. Bila Tuhan mengurapi hamba-Mu yang Kau pakai untuk men-sharingkan, biarlah apa yang akan disampaikan boleh dimengerti oleh setiap jemaat GIC atau anak-anak-Mu yang mengikuti GIC pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, thank you Kak Tukul. Shalom semuanya. Puji Tuhan, suara saya kedengaran ya. Bisa di-copy? Yang bisa copy mungkin bisa di chat, ya ditulis angka 1. Ya, bisa? Bisa diangkat jempolnya? Suara saya bisa didengar? Siap. Baik, terima kasih buat kesempatan malam hari ini. Saya hari ini mau sharing ya tentang simple aja tentang apa yang disampaikan oleh hari Minggu ya, khotbah dari Pastor Moses. Saya mengulang aja karena sudah disampaikan dengan begitu baik. Judul sharing firman yang disampaikan oleh hambanya waktu itu kemarin hari Minggu ya, tentang transformasi pikiran di era pandemi. Kisah Para Rasul 17 ayat 29 sampai 30 saya akan bacakan. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka
harus bertobat. Firman Tuhan yang disampaikan melalui hambanya di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 29 sampai 30 ini adalah firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang di Athena waktu itu. Jadi di era pandemi ini juga sebenarnya korelasi atau relevansi dengan firman yang kita dengar adalah waktu itu Rasul Paulus memberitakan kepada jemaat yang di Athena tentang seruan di mana mereka harus bertobat. Jadi semua harus bertobat. Nah, dalam arti tulisan di dalam bahasa Yunani, saya mencari bahwa bertobat ini menggunakan kata metaoneo, ya. Metanoneo nih yang disampaikan nih, metanoeo, noeo. Yang artinya adalah to think differently. Ya, kalau Pastor Moses kemarin menyampaikan perubahan pikiran. Jadi sebenarnya pertobatan itu erat dengan yang namanya perubahan pikiran. Karena tidak mungkin seseorang itu bertobat berbalik daripada keadaannya, berbalik dari apa yang dikerjakan tanpa dimulai dari perubahan pikiran. Jadi harus dimulai dari pikiran dulu, menyadari bahwa yang kemarin yang sudah dikerjakan itu adalah kekeliruan, ya, sebuah kesalahan, sebuah yang harusnya dihindari, dan kita harus berbalik. Nah, disampaikan supaya sebenarnya ini kita itu disampaikan untuk tidak mengandalkan kemampuan pribadi atau harta benda. Supaya tidak mengandalkan kemampuan pribadi atau harta benda dan tunduk kepada keinginan duniawi. Ya, tetapi menundukkan pikiran kepada Kristus saja. Jadi banyak dari kita mungkin sebelum masa-masa pandemi kita banyak mengandalkan kemampuan pribadi, mengandalkan kekayaan, mengandalkan kedudukan, jabatan. Ya mungkin banyak dari kita melakukan seperti itu. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini mengajak kita semua, yuk semua kita harus bertobat. Bertobat dalam apa? Perubahan pikiran dulu. Bukan lagi mengandalkan kebisaan kita, bukan lagi mengandalkan otak kita, bukan mengandalkan harta kita, jabatan kita, bukan mengandalkan keinginan duniawi kita, tapi mulailah malam hari ini kita belajar bersama untuk menundukkan pikiran kepada Kristus. Ya. Dilanjutkan di dalam Filipi 4 ayat 8 sampai 9, saya bacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Di dalam suratan di Rasul Paulus kepada jemaat Filipi ini juga mengetengahkan bahwa apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang bisa dikatakan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, sesuatu yang bermakna, Rasul Paulus berkata, pikirkanlah itu gitu. Ya, jadi mulailah kita mengganti pokok-pokok pikiran kita itu bukan pikiran yang tadi, bukan mengandalkan kebisaan kita, bukan mengandalkan harta kita, tabungan kita, jabatan kita, keinginan-keinginan duniawi kita, ya. Tapi kita mulai memikirkan pikiran yang dipikirkan oleh Kristus, ya, seperti semua yang benar, semua yang mulia, semua yang baik, ya, semua yang dikatakan kebajikan dan patut dipuji. Justru Rasul Paulus mendorong kita untuk pikirkan itu semua gitu. Nah, artinya mengalami metanoeo atau perubahan pikiran itu berarti kesiapan juga seluruh hidup kita untuk mau dimulai pikiran kita itu dituntun dan dikendalikan oleh kebenaran firman. Ya, bagaimana caranya kita berpikir baik, berpikir positif, berpikir benar? Dimulai dari awal kita memasukkan firman ke dalam hidup kita, ke dalam pikiran kita. Ya,
Jadi kita bukan lagi menggunakan kemampuan berpikir kita, bukan hanya otak kita, tetapi kita mulai memasukkan unsur firman atau unsur ilahi itu ke dalam pikiran kita. Melalui apa? Firman yang kita baca, yang kita dengar setiap hari Senin, ya mungkin dari Senin sampai hari Sabtu kita membaca Alkitab. Kemudian hari Minggu ada juga kita mendengarkan lewat khotbah ya atau sharing firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Itu sebenarnya adalah sebuah masukan atau makanan rohani yang kita masukkan ke dalam pikiran kita. Ya. Jadi kita masukkan ke dalam pikiran kita. Tujuannya apa? Supaya kita mengizinkan firman itu mengendalikan kita. Kehidupan kita dikendalikan oleh firman, ya. Bukan lagi oleh menurut saya nih, menurut pengalaman saya, menurut kepintaran saya, menurut kebisaan saya, bukan itu lagi, tapi menurut apa kata Tuhan gitu. Jadi mengalami metanoia itu sangat-sangat secara simpelnya bukan hanya kita bertobat, tetapi kita mulai berubah pola pikirnya dari yang kita, dari diri kita mulai berbalik kepada Tuhan, gitu ya. Jadi Tuhan yang mengambil alih, mengendalikan kehidupan kita. Nah, di dalam contoh yang kemarin dikatakan juga, Pastor Moses juga mengetengahkan bahwa prinsip dunia itu bekerja keras ya untuk sukses, bekerja keras untuk berhasil, bekerja keras untuk supaya kita diberkati Tuhan. Tapi kita juga jangan lupa bahwa di Mazmur 127 Tuhan juga memberkati kita pada saat waktu kita tidur ya. Dia memberkati orang yang dikasihinya waktu dia tidur gitu. Ya bukan artinya kita tidur terus-menerus, tapi salah satu bagian dalam kebenaran firman Tuhan juga mengajarkan bukan hanya semata bekerja keras, tapi kita juga harus mengambil waktu istirahat ya, mengambil waktu sela ya. Jadi kita itu juga diberikan sebuah pemahaman di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan bekerja pun dalam 6 hari penciptaan ya, dalam waktu penciptaan di Kejadian, kita melihat bahwa Tuhan mengambil waktu 1 hari untuk dia beristirahat. Istirahat itu untuk bukannya Tuhan capek, tapi Tuhan tuh menikmati ciptaannya. Tuhan itu memberkati ya ciptaannya di waktu peristirahatannya itu. Nah, itu juga mengajarkan kepada kita untuk membalance waktu, memanage waktu, bukan hanya sekedar kerja 24 jam 7 hari seminggu kita nggak ada waktu istirahat. Yang penting muda bekerja keras supaya tuanya bisa pensiun, nggak seperti itu juga gitu ya. Jadi ini yang menjadi dasar pemahaman bahwa kebenaran firman Tuhan itu yang harus menuntun kita, bukan kita pakai filosofi atau pemikiran dunia ya. Memang kadang-kadang kan kita suka memasukkan apa yang diajarkan dunia. Wah, saya lihat orang itu sukses ya, orang itu berhasil ya, coba saya tiru ya. Itu kan prinsipnya kan copy paste orang dunia. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa apa kata Tuhan itu jauh lebih penting. Itu adalah kebenaran yang absolut gitu. Ya jangan lupa ya untuk kita waktu istirahat ya. Kita kerja terus tanpa istirahat kita juga bisa sakit ya. Buat apa kita ada satu prinsip yang bagus banget ya yang saya pernah baca, jangan kita muda mengorbankan kesehatan untuk mengejar uang. Karena kenapa? Nanti kita tua, kita akan mengeluarkan uang untuk menebus kesehatan yang hilang. Ya, sekali lagi saya bilang, jangan mengorbankan kesehatan di masa muda kita untuk mengejar uang. Ya, karena kenapa? Nanti kelak di kemudian hari kita tua, kita harus mengorbankan uang untuk menebus kesehatan yang hilang. Ya, kita sering lihat ya, yang keluarga-keluarga saya dulu, papa mama saya bekerja luar biasa keras ya, sampai nggak pernah makan vitamin, istirahat kurang. Akhirnya apa? Waktu dia masa tua, banyak sekali sakit-sakitannya. Banyak hal-hal yang mereka harus keluarkan uang untuk menebus kesehatan mereka. Jadi buat saya, buat apa gitu kita punya uang tapi kita sakit-sakitan ya. Jadi diberkati Tuhan itu juga diberikan waktu istirahat, diberikan waktu kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan. Itu adalah berkat yang paling indah ya. Jadi balik lagi dikatakan jangan hanya sibuk bekerja tapi juga cari perkenanan Tuhan. Nah, ini saya juga imani dan amini ya. Lalu apa hasilnya kalau kita mau ditransformasi pikirannya? Apa sih untungnya? Apa hasilnya kalau kita metanoio ya, seperti yang tadi dijelaskan di atas. Yang pertama adalah tentu keuntungannya dari Kristus menjadi sumber kekuatan kita. Kalau kita dituntun oleh firman,
pasti dikatakan firman itu adalah kekuatan Allah, karena firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kita percaya bahwa ketika kehidupan kita mengikuti apa kata Tuhan, Tuhan itu kan berjanji, di dalam firman itu ada janji, di dalam firman Tuhan itu ada kekuatan, di dalam firman Tuhan itu ada sebuah jaminan gitu. Jadi ketika kita memasukkan firman itu ke dalam pikiran kita, kita mempercayai janji itu, otomatis janji itu yang akan menghidupkan kita. Janji itu yang akan menjadi sumber kekuatan kita. Ya, kadang kita berpikir, saya tuh nggak mampu. Tapi Tuhan, ketika kita berdoa, Tuhan mampukan saya. Ya, dalam satu ketika mungkin ada satu masalah yang begitu besar, begitu berat, tapi ketika kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya untuk melalui masalah ini. Ya, saya percaya Tuhan akan memampukan saya. Nah, mungkin kita ingat ketika kita nengok ke belakang, pertolongan Tuhan itu tuh nyata di dalam kehidupan kita. Kita bisa menyaksikan memang apa yang telah kita alami sebelumnya, kita melewati masalah itu dengan pertolongan Tuhan. Yang pada waktu kita menghadapinya, waktu itu mungkin kita merasa, Tuhan saya nggak mampu, Tuhan ini saya nggak bisa, Tuhan ini mustahil buat saya. Tetapi ketika kita berdoa, Tuhan, saya percaya Tuhan berikan saya kemampuan. Tuhan, pasti saya bisa menanggung segala perkara ya untuk melalui ini semua. Ya, sama seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus pada saat dia di penjara ketika memberitakan firman, ya sesungguhnya siapa sih yang pengen di penjara gitu, melayani Tuhan sampai di penjara, itu nggak ada orang yang bercita-cita seperti itu. Tapi ketika Paulus diizinkan Tuhan, ketika dia melayani harus masuk ke dalam penjara, dia berkata di dalam Filipi 4 ayat 13, ini satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, jadi Rasul Paulus bisa melalui cobaan yang begitu hebat, tantangan yang begitu hebat, bahkan di penjara sekalipun, dia berdoa satu kekuatan yang luar biasa. Ketika dia di penjara, dia masih bisa bersukacita. Kita ingat di dalam Kisah Para Rasul 16, Paulus dan Silas waktu itu dibelenggu, dipasung. Tapi ketika kebebasan fisiknya terenggut, pikirannya itu tidak pernah terpenjara. Walaupun fisiknya di penjara, tetapi pikirannya nggak di penjara. Dia tetap memuliakan Tuhan, dia tetap memuji Tuhan. Sama seperti kita hari ini. Walaupun dunia sibuk dengan masa pandemi, kita yang anak Tuhan bisa ngikutin GIC ini sebuah hal yang luar biasa menurut saya. Kita tuh nggak sibuk seperti orang-orang di luar sana yang sibuk. Gimana ya besok ya, cuannya gimana ya, cari kerja gimana ya. Tapi ketika kita anak Tuhan sama-sama fokus mencari Tuhan malam hari ini, saya percaya firman ini digenapin. Kristus akan menjadi sumber kekuatan kita. Ketika kita mencari Tuhan, ketika kita mendahulukan Tuhan, percayalah apa kata firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita nggak perlu yang istilahnya ngubah berkat kepala jadi kaki, ya Pak Gembala pernah ngomong kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kita sibuk luar biasa, ya sampai kita lupa Tuhan itu ada dekat kita. Tapi kalau kita anak Tuhan yang malam hari ini mendengar firman Tuhan, ayo kita jadikan Kristus itu jadi sumber kekuatan kita. Mulai dari mana? Mulai masukkan Kristus di dalam pikiran kita. Jangan semata-mata, sekali lagi, bukan duniawi, bukannya uang tidak penting. Tapi ketika kita memprioritaskan Tuhan lebih utama, maka percayalah, apa yang kita perlukan itu pasti disediakan. Apa yang menurut kita nggak bisa, Tuhan pasti mampukan. Ya, jadi percayalah Kristus akan menjadi sumber kekuatan kita. Kalau kita menghadapi masalah apapun, ketika kita bergantung sama Tuhan, pasti Tuhan itu jadi sumber kekuatan kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tuntunan Tuhan akan menjadi bagian dalam hidup kita. Ya, pasti ketika kita memasukkan pikiran Kristus kepada kehidupan kita, ketika kita masuk firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita renungkan di dalam pikiran kita. Ya, kita renungkan siang dan malam, maka percayalah tuntunan Tuhan itu akan jadi bagian dalam kehidupan kita. Ya, di dalam cerita Alkitab, saya tadi membaca tentang 1 Raja-Raja 17 tentang kisah Nabi Elisa. Ketika Nabi Elia
Nabi Elia itu pernah berkata menurut firman Tuhan bahwa Israel itu, negara Israel atau bangsa Israel itu akan mengalami kekeringan selama 3,5 tahun tidak ada hujan. Bisa kita bayangkan itu kering luar biasa. Ya, tentu saya percaya dia yang ngomong Tuhan pasti menggenapi. Tapi masalahnya Nabi Elia kan juga hidup di zaman yang sama. Berarti Nabi Elia boleh dikatakan juga mengalami kekeringan, gitu. Mengalami paceklik, mengalami kemarau selama 3,5 tahun, tidak ada hujan turun. Bisa dibayangin pasti itu kering kerontang, panas luar biasa, semua tanaman mungkin mati. Gitu. Artinya kan kondisinya sulit, kondisinya krisis. Dia hidup di tengah-tengah krisis. Dia yang ngucapin, dia juga ngalamin. Tapi luar biasanya, Tuhan itu memelihara Nabi Elia luar biasa. Dia disuruh sama Tuhan, pergilah ke tepi sungai Kerit. Ya, tepi sungai Kerit itu seperti mungkin parit ya, nggak seperti sungai Yordan yang luas, yang besar, yang airnya banyak, yang airnya mungkin melimpah. Tapi dia disuruh ke tepi sungai Kerit. Ya, Tuhan itu memberikan anugerah, Tuhan itu memberikan tuntunan kepada Nabi Elia yang waktu itu hidup di masa krisis, ya, ketika dia memasukkan firman itu, dia hidup oleh firman, dia percaya firman, maka firman itu memberikan tuntunan. Ketika masa krisis itu terjadi di atas bangsa Israel, semua orang mengalami krisis, semua orang mengalami yang namanya kelaparan, tetapi Nabi Elia mengalami tuntunan Tuhan. Dia dikasih jalan keluar, ya. Di mana orang mengalami paceklik, krisis, kemarau, susah, mungkin orang bilang lagi susah cari makanan, susah cari berkat, susah segalanya. Tapi Tuhan tuh memberikan jalan keluar loh. Tuntunan itu luar biasa. Di masa-masa pandemi ini kita perlu yang namanya tuntunan. Ya, sama seperti kalau kita asing, ya. Pernah nggak kita pergi ke sebuah kota asing? Misalnya contoh, Ko Hendri atau Ko siapa nih tadi ya, ada Ko Niki gitu ya. Kita asing ke Bali gitu. Ya misalnya contoh, ini yang gampang aja, ke Bali. Kita asing. Tapi kalau misalnya ada seorang tour guide, ya tahu ya, pemandu wisata, dia ngomong begini, Ko Hendri Paulus sama Ko Niki, ya mau nggak saya kasih tahu makannya di mana? Mau nggak saya kasih tahu tempat wisatanya di mana yang bagus? Objek wisata yang paling bagus. Kira-kira nih, dia orang Bali, dia pengalaman, tour guide. Ya, kalau kita ikutin dia, pasti nggak kita nemuin sesuatu yang baik? Pastilah ya, yang namanya tour guide. Berarti kan dia kan penuntun atau penuntun wisata ya. Jadi makanya banyak orang kalau nggak mau menghabiskan waktu nyari-nyari, susah-susah, ya ikut aja atau sewa aja tour guide. Kenapa tour guide itu dibutuhkan? Karena tour guide itu tugasnya untuk menuntun. Menuntun ke area yang kita nggak tahu. Lebih mudah. Ya, nggak perlu susah payah. Dia akan memberikan tuntunan, dia akan memberikan dikasih lihat, dikasih unjuk, dikasih tahu tempatnya di mana, spot-spot yang bagus, yang rahasia, yang orang nggak banyak tahu. Nggak perlu susah payah, dia cuma kasih tahu aja. Tugas kita apa? Mempercayai dia. Ikut dia gitu. Ya sudah, itu ikutin. Nah, bayangin, kalau tour guide aja bisa memberikan hal yang terbaik yang kita belum pernah lihat di sana, yang kita asing. Bayangkan kalau Tuhan menuntun hidup kita, yang kita nggak tahu ke depannya, tapi Tuhan memberikan tuntunan. Pasti semua hal yang baik yang Tuhan sudah sediakan, yang Tuhan janjikan, itu pasti kita akan bisa melihatnya secara nyata, mengalaminya secara nyata. Bukan hanya sekedar janji doang, bukan hanya sekedar firman doang, bukan hanya logos, bukan hanya kalimat yang kita baca secara Alkitab saja, tapi benar-benar kita alamin. Jadi bagian dalam hidup kita. Itu yang menjadi sebuah dasar. Kalau kita merubah pikiran kita, memasukkan firman itu kepada pikiran kita. Kita menggunakan pikiran Kristus, bukan lagi pikiran kita. Jadi itu hal yang kedua, sebuah keuntungan yang kita alami ketika kita metanoeo.
Yang ketiga, bukan hanya Kristus jadi kekuatan, bukan hanya tuntunan Tuhan yang jadi bagian hidup kita. Yang ketiga, juga pemeliharaan Tuhan akan terjadi. Nah, ini yang luar biasa. Tuntunan akan dikasih tahu tempat-tempat, spot-spot yang terbaik. Janji Tuhan, ya, itu dikasih tahu caranya ke sana, nyampenya kemana, ya, gang-gangnya gimana, lewatnya jam berapa, udah dikasih tahu seperti itu. Kalau tour guide, ya, Tuhan juga menuntun hidup kita seperti itu, ya. Begini nih, kamu harus kerja begini, kamu harus kerja lurus, kamu nggak boleh nipu, nggak boleh serong kanan, nggak boleh serong kiri, nggak boleh korupsi. Percaya sama saya, hidupmu diberkati. Kadang kan kita gitu ya. Kadang-kadang kan kita ya namanya dunia ya. Aduh, pengen cepet kaya, pengen cepet deh ya, cara instan gitu. Tapi Tuhan itu nggak mau ya memberkati atau buat kita kaya itu dengan cara seperti itu. Nah, tapi Tuhan, apa bisa saya dipelihara? Apa saya cukup? Kalau cuma gaji mah nggak cukup kan Tuhan? Kadang-kadang kan kita berpikir begitu ya. Nah, hal yang ketiga yang perlu kita sadari bahwa ketika kita mengizinkan metanoeo, pikiran kita diganti dengan pikiran Kristus. Pikiran kita bukan dikendalikan oleh oleh kedagingan kita, tapi oleh kebenaran firman Tuhan. Maka percayalah hal yang ketiga ini terjadi. Pemeliharaan Tuhan akan terjadi. Ya, ini ada sebuah bukti dan janji seperti Nabi Elia yang tadi saya sambung. Ketika Nabi Elia itu patuh dan taat sama firman Tuhan, dia taat sama tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 itu Nabi Elia itu mengalami 2 pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Yang pertama, dia dikirimkan makanan oleh burung gagak. Ya. Dia di tepi Sungai Kerit, sepi sendiri. Ya, saya pikir itu pasti namanya Sungai Kerit nggak ada hal apa-apa. Ikan juga mungkin sedikit. Tapi ajaibnya, ada burung gagak yang mengirimkan roti dan daging setiap hari tanpa absen. Aneh, burung gagak, burung pemakan daging, tapi mengantarkan daging untuk Nabi Elia. Ini artinya apa sih sebenarnya? Artinya sesuatu yang mustahil lah. Burung gagak kan makan daging. Kok dia nganterin daging? Udah gitu setiap hari lagi. Nggak pernah absen, nggak pernah lewat waktunya. Artinya apa? Pemeliharaan Tuhan itu memang ajaib. Tuhan bisa kirim burung gagak di dalam kehidupanmu. Yang kita pikir, nggak mungkin lah dia memberkati saya, nggak mungkin lah customer saya ini udah utangnya banyak deh, nggak mungkin dia bisa bayar utang deh. Aduh si itu mah nggak mungkin lah bisa bayar saya. Percayalah, ketika kita mengizinkan Tuhan ya menuntun kehidupan kita, kebenaran firman Tuhan kita taat dan tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Jangan korupsi, jangan kanan kiri, jangan curi, ya, jangan pokoknya melakukan hal-hal yang di luar firman. Percayalah pemeliharaan Tuhan itu akan terjadi. Nabi Elia dipelihara di tepi Sungai Kerit, dikirimin daging dan roti tepat pada waktunya oleh burung gagak. Itu sesuatu hal yang mustahil. Kemudian kedua, ketika tepi Sungai Kerit itu selesai, berhenti, kosong, dia diperintahkan untuk menemui seorang janda di kotanya itu, di kota. Dan janda itu udah disiapin Tuhan untuk menyediakan roti. Saya bingung ya, kok nih Nabi kok hoki banget gitu. Kalau menurut saya kok hoki banget gitu. Udah ajaib, ada burung gagak, ada air, terus ketemu janda, ketemu juga gitu, yang mau masakin dia, kasih minum dia, kasih apa yang diperlukan. Kok saya bilang kok kebetulan ya. Nah, bukankah kita juga kadang-kadang suka melihat gitu ya? Kok hidup hamba Tuhan itu kok kayaknya beruntung banget ya, laki ya gitu ya. Nah, makanya banyak orang salah mengartikan laki gitu. Jadi hoki gitu ya. Katanya, jadi anak Tuhan itu kok kayaknya gue lihat hidup lu kok hoki terus ya kok. Kok hidup lu diberkati ya? Sebenarnya bukan masalah, bukannya laki. Ya, kita yang anak Tuhan harusnya kita belajar dengan mantap memperkatakan, I'm not lucky, but I'm blessed. Saya bukan orang yang beruntung, tapi saya orang yang diberkati Tuhan. Karena orang diberkati itu lebih daripada orang beruntung. Orang melihat kebetulan, orang melihat keberuntungan, tapi saya melihat itu penyertaan Tuhan. Saya melihat itu mujizat Tuhan. Saya melihat itu perkenanan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu bisa dengan cara yang ajaib. Sesuatu yang kita pikir nggak mungkin, seperti burung gagak nganterin daging, tapi terjadi.
yang kita pikir, aduh janda miskin mana mungkin bisa pelihara kamu, tapi terjadi. Yang di mata manusia, di mata dunia nggak mungkin, itu mungkin bagi Tuhan. Ya, jadi ya kita kembali lagi, kita mungkin akan tidak dianggap, dipandang sebelah mata. Ya, ini Ko Henry juga dulu, Ko Paulus Henry pernah sharing. Kok aku ikut Tuhan, kok kayaknya ikut kebenaran firman Tuhan, kok malah dianggap aneh, kok kayaknya susah, orang nggak percaya. Ya ini kan mungkin ya, begini kan, keadaan kita semakin kita ikut Tuhan kan semakin banyak yang namanya gang-gang sempit, jalan-jalan sempit. Kayak kitanya semakin sendirian, semakin sedikit orang yang mendukung kita, semakin kayaknya kita nih aneh nih, gue orang aneh sendiri nih, kayaknya kebanyakan orang kayaknya nggak ngikutin gue gitu ya. Ya itu wajar. Jadi semakin kita berteman dengan firman, maka orang dunia itu memang menganggap kita aneh, menganggap kita tuh memang ini orang aneh lah, nggak usah ditemenin lah, biarinlah dia fanatik, biarinlah dia jadi aneh sendiri. Tapi percayalah kalau keputusan kita untuk tetap taat dan tunduk kepada kebenaran firman Tuhan, itu akan memberikan hasil positif bagi kehidupan kita. Yaitu tadi 3 hal. Kristus yang akan menjadi sumber kekuatan kita, tuntunan Tuhan akan jadi bagian hidup kita, dan yang ketiga, pemeliharaan Tuhan pasti ya akan terjadi dalam hidup kita. Itu aja 3 hal yang saya bagikan hari ini, malam ini, kiranya boleh menjadi berkat. Saya boleh minta siapa ya untuk berdoa? Bantu saya untuk doa. Ko Niki bisa? Ko Otniel? Ada Ko Otniel, Niki? Ya kok. Ya, Ko Otniel boleh berdoa untuk firman Tuhan. Oke. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapak, Allah Putra, Roh Kudus. Terima kasih Bapak atas firman yang telah disampaikan oleh Ko Fendi Bapak. Nah, kami semakin mengenal Engkau Bapak melalui firman itu Bapak. Jamah kami Bapak melalui firman itu dan berkati kami semua Bapak. Terima kasih Allah Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ko Niki buat doanya. Oke, kita akan mulai sharing teman-teman karena nggak terlalu banyak. Lebih enak ya mungkin. Saya menyapa dulu. Shalom Ci Iin ya. Ada Ci Iin. Shalom. Puji Tuhan. Selamat bergabung Ci Iin. Selamat bergabung juga Ko Santo. Shalom. Ya, gimana kabar Ci Iin? Sehat? Shalom. Koko Andre. Wah, tambah ganteng dan mengkilat ini. Halo Om. Ya, shalom. Apa kabar Om? Baik, sehat. Andre gimana? Sekolahnya masih online ya? Iya, masih online. Oh iya, puji Tuhan. Yang penting sehat ya Andre ya. Sehat. Ciin, mungkin ada mau nambahin yang kesaksian atau mau sharing apa yang didapatkan dari khotbah hari Minggu? Tentang perubahan pikiran, transformasi pikiran, atau tadi ada yang mau ditambahin juga boleh. Banyak ini kesaksian mestinya nih Ciin nih. Kalau kesaksian mah banyak kok. Oh iya, satu aja yang pendek, yang baru dialamin mungkin, silahkan. Saya sih hidup saya ini dari anugerah Tuhan ya. Amin. Kemarin yang saya sempat sakit itu yang saya minta didoain sama Pagem. Iya, yang sempat demam ya kalau nggak salah ya. Iya, yang sama Kopendi juga itu. Iya. Bener-bener ya, saya rasain sakit luar biasa badan saya ya. Terus panas juga tinggi. Terus saya nggak pergi ke dokter. Saya cuma minum suplemen aja, sama saya percaya dengan doa. Udah. Yang doa dari Pagem, doa dari Kopendi juga. Itu saya percaya. Udah. Terus ada perubahan dan badan saya langsung rasanya enak gitu ya. Terus saya minum suplemen, terus banyak minum sama apa ya? Saya sama minum air lohanko. Buah lohanko itu saya godok sendiri, minum. Udah, itu langsung puji Tuhan saya sehat dan sampai sekarang. Makanya saya bersaksi juga ya. Hidup saya ini hanya dari karunia Tuhan aja, udah. Itu aja kok. Wow. Karena kebaikan Tuhan buat diri saya. Amin. Aduh, tanpa Tuhan saya ini apalah gitulah. Amin, amin Ci. Iya.
kita berdoa ya, semoga apa yang dialami Ciin semuanya juga dialami sama teman-teman. Ini menggenapi dan meneguhkan firman ya Ci ya. Kalau kita hidup dalam kebenaran firman, sekalipun mungkin kita juga hidup dalam masa-masa pandemi ya. Semua tahu lah kita susah, tapi ada pemeliharaan Tuhan ya Ci ya. Amin. Saya semenjak kesini ya, saya benar-benar merasakan benar-benar itu pertolongan Tuhan buat saya luar biasa. Saya ini nggak kerja, nggak ngapa-ngapain ya, tapi Tuhan selalu sediakan. Amin. Tuhan selalu adain. Amin. Benar, amin. luar biasa Tuhan itu. Iya. Memang saya ini apa ya? Saya bilang saya nggak ngapa-ngapain, tapi Tuhan sediakan, selalu ada buat saya. Kehidupan saya tuh Tuhan cukupin, Tuhan penuhin. Gitu. Luar biasa, benar Tuhan itu dahsyat. Saya yang mesti belajar nih sama Ciin kayaknya nih. Nggak kerja tapi ada aja gitu ya. Wah, ini yang disebut ini namanya berkat Tuhan. Benar kok, itu berkat Tuhan itu buat saya memang luar biasa. Walaupun saya memang biasa aja gitu, tapi Tuhan itu luar biasa mencukupkannya gitu. Selalu ada aja berkatnya. Amin. Saya suka tuh tagline-nya. Biar kita yang biasa tapi Tuhan yang luar biasa. Ya. Sama melihara kita. Benar. Semakin kemarin benar kok ya. Kita semakin taat sama Tuhan, semakin kita berdiam diri Tuhan benar-benar nyatain mujizatnya. Amin. Benar. Wah, mantap. Ini memberkati nih ya semua teman-teman ya di masa pandemi ini. Kalau Ciin aja tadi udah kasih bagi kesaksian, dia taat sama kebenaran firman Tuhan. Memang sama, hidupnya juga sama, susah juga. Tapi tadi ya, ada aja ya burung gagaknya ya Ci ya. Melihara aja berkatnya ya. Luar biasa. Amin. Wah. Ko Henry Giovanni udah manggut-manggut dan senyum-senyum aja ya, mendapatkan sesuatu kayaknya. Ko Niki juga nih. Wah, puji Tuhan hidupnya semakin mantap dan luar biasa. Oke. Thank you Ciin buat kesaksiannya. Berdoa juga Ciin, keluarga, sekeluarga sehat semua. Andre juga diberkati Tuhan ya, Papa Andre. Amin. Studinya juga diberkatin jadi anak yang pinter. Nanti kita ketemu segera ya. Doain pandeminya cepat selesai biar bisa ketemu lagi di gereja. Oke, Tuhan Yesus berkati Ciin. Thank you. God bless. Oke, kita beralih ke ada Jesslyn nih. Siapa Jesslyn? Shalom, Cece Jesslyn. Ada Cece Jesslyn nih, baru ya. Baru bergabung. Shalom, Cece Jesslyn. Ini Cece Jesslyn siapa ya? Boleh berkenalan dulu. Ya, shalom. Hai, shalom, Cece Jesslyn. Ya, Rina kok. Ya? Rina. Oh, alah, iya. Rina, apa kabar? Sehat? Sehat kok. Ya, Darwin gimana, Ci? Darwin tuh. Hai, Koko. Ini anak yang kecil ya, paling kecil ya. Namanya siapa ya? Iya. Namanya Elvano Yeremia. Hai. Wah, Koko Dede, shalom. Terima kasih sudah gabung. Nanti kita doain sama-sama ya, Koko Darwin ya. Ya. Semua sehat, Cirina. Puji Tuhan sehat kok. Oke, ada yang mau didoakan ke Ci? Nanti kita doa sama-sama. Mungkin selain kita dukung. Ikut aja. Hah? Iya, Iya, kita ikut aja kok. Oh, oke. Ada yang mau didoain, Ci? Ada pokok-pokok doa yang mungkin Cici mau dititip doa? Belum sih kok. Oke, baik. Terima kasih ya, Cirina ya, udah gabung. Sehat-sehat selalu ya. Salam buat suami ya. Oke. Yo, Dede. Ya, Dede Elvano. Yo, Tuhan berkati ya. Nanti kita doain buat Koko Darwin ya, semuanya ya. Iya. Thank you, Cirina. Oke, terima kasih. Oh, ada Pak Tiramin. Pak Tiramin. Shalom, Pak Tiramin. Siapa nih Pak Tiramin? Pak Tiramin. Shalom. Shalom, Pastor. Shalom. Ini ibu ya? Iya. Waduh. Gak apa-apa. Kalau belum kenal saya selalu bilang Bapak. Puji Tuhan. Ibu siapa nih? Panggilnya Ibu Tiramin. Iya, Bu Min. Oh, Bu Min. Ada videonya Ibu, bisa dinyalain biar bisa kenalan nih sama orang-orang GIC. Biar bisa lihat cantiknya Ibu nih. Kalau gelap-gelap kan nggak kelihatan.
Lagi di jalan nih, Pak. Oh gitu. Maaf. Ya, Bu Min gimana? Ada yang mau diceritakan atau ada yang mau didoakan, Ibu? Apalah saya bilangnya yang mau didoakan saya itu ya, Pak. Saya itu kalau baca firman, saya menguap dan mengantuk. Oh gitu. Itu kenapa ya? Karena apa? Mungkin Ibu ngantuk itu mungkin karena Ibu capek kali, Ibu. Kan, aduh. Sudah berapa lama, Bu? Baca firman-nya? Apa baru atau sudah dari masa muda atau bagaimana? Saya panjang ceritanya. Kalau saya sih disingkatin jujur ya, aja, Pak. Bu. Kalau saya sama Pak Paulus udah care ya, udah ngerti lah saya gitu. Baik, oke. Saya memang lama dulu di okultisme, Pak Perdi. Oh gitu. Terlibat praktek ya, Bu ya? Mengikatkan lah, kalau praktek gitu. masih casing-casingnya lah. Gitu. Oh gitu. Berarti mantan pelaku gitu ya? Iya. Ya namanya orang sono selalu bilang bahwa itu mah wakil Tuhan gitu. Iya. Ya tadi ya Bu ya, seperti tadi disampaikan, kita topiknya kebetulan bagus banget, metanoeo ya. Metanoeo itu kalau di dalam bahasa Indonesia ditulisnya kita semua harus bertobat ya. Tapi metanoeo itu tadi saya sampaikan atau Pesta Moses yang hari Minggu Ibu bisa saksikan di YouTube juga disampaikan bahwa metanoeo itu adalah berpikir berbeda ya, atau dikatakan berubah cara berpikirnya. Nah, jadi kadang-kadang saya mengatakan bahwa bertobat itu sebuah aksi yang diawali dari berubah dulu cara pikirnya gitu. Nggak mungkin seseorang bisa berubah menjadi baik, ya, menjadi benar kalau tidak dimulai dari berpikir baik dan berpikir benar. Setuju ya, Bu ya? Jadi kita harus seperti itu. Sama seperti Ibu nih. Dulu praktik yang istilahnya di apa ya? Okultisme itu apa ya? Tentang kegelapan ya. Praktik-praktik kegelapan lah. Praktik-praktik yang berhubungan dengan satanisme gitu, satanik gitu. Nah, kita nggak mungkin akan melepaskan itu atau kita tidak akan meninggalkan itu sebelum kita tahu atau dengan cara pola pikir kita ini salah, ini keliru. Ya, kalau kita berpikir itu baik, kita pasti akan enjoy. Ah, orang ini baik buat saya, ini enak buat saya. Jadi kita tidak mungkin akan bisa bertobat kalau kita tidak sadar gitu. Jadi diawali dengan kesadaran dulu nih, cara pikir dulu nih. Nah, yang tadi Ibu Min bilang, ini kan sebenarnya pengalaman Ibu aja ya. Saya cuman mencoba untuk meneguhkan aja bahwa Bu Min kan merasa bahwa saya mau bertobat Tuhan, saya mau meninggalkan ini, saya mau kepada jalan Tuhan. Nah, dimulai itu Bu, prosesnya mulai dari pikiran. Nah, sebelum Ibu mengatakan tentang firman itu ngantuk, sebelum apa? Mulai dulu dari pikiran Ibu gitu. Kita ini namanya gini, Bu. Kalau Pak Paulus itu pernah ngomong sama saya gini, kita untuk mendapatkan ilmu yang jahat aja gitu, ilmu dari setan gitu atau ilmu dari ya kuasa-kuasa kegelapan aja banyak godaannya. Setuju nggak, Bu? Kita mesti puasa, kita juga mesti ada yang berendam di air, kita mungkin ada yang mesti semedi. Itu aja banyak hal-hal yang kita harus lakukan, banyak cobaannya, ya, banyak tantangannya. Ya, itu yang jahat, yang nggak benar aja banyak tantangannya. Nah, pertanyaan saya, untuk kebenaran, menurut Ibu, kalau Ibu bilang gampang, menurut saya itu berarti kita belum sama-sama meresapin bahwa untuk kebenaran pun juga sama. Ada tantangannya, ada masalahnya, ada rintangannya gitu, ada gangguannya gitu. Kayak Ibu mungkin ngantuk, nggak konsentrasi, kayaknya nggak sebuah hal yang maksudnya apa ya, kayaknya berat banget ya. Nah, kalau saya dulu tuh berpikir gini, jadi
Alkitab itu kita harus berpikir bahwa itu surat cintanya Tuhan gitu. Kalau kita mencintai seseorang gitu ya, saya pernah ya sama mantan pacar saya yang sekarang istri saya, dulu kami tuh nggak ada email, jadi kami dulu kirim-kiriman surat lah. Saya dulu di Selandia Baru, dia di Jakarta. Nah, saya tuh punya sebuah kebiasaan, saya akan namanya surat-surat itu dari dia gitu, saya selalu simpen gitu. Dan saya selalu buka, saya baca pelan-pelan dari lembar yang pertama, dari yang awal banget gitu ya, dari awal dia kirim-kirim surat sampai surat dia terakhir gitu. Dan saya nggak pernah bosan untuk membaca itu semua. Karena kenapa? Karena ada perasaan cinta, karena ada perasaan sayang, ada perasaan kangen gitu. Nah, sama Bu, kalau kita cinta, kita sayang, kita kangen, menurut saya hal-hal yang kita pikir itu membosankan, orang bilang gak enak, gak ada gunanya, gak ada faedahnya, kita akan pikir enggak, ini saya enjoy, saya seneng gitu. Ya mungkin perlu dibangun pikiran-pikiran seperti itu sih Bu. Itu pendapat saya aja ya, kasih masukan buat Ibu. Terus kemudian kalau mungkin dalam situasi yang ngantuk atau apa, kalau dulu guru fisika saya bilang coba basahin kupingnya gitu dengan air biar nggak ngantuk Ibu. Ya, Saya pernah nyoba soalnya. Kalau saya sih berpikir begini aja sih Pak Pendi. Ya. Ya. Walau bagaimanapun kan dalam nama Tuhan Yesus, si jahat itu kan tidak mau saya dekat terus dengan betul, Tuhan Yesus gitu kan. Kehilangan konconya itu nggak enak Bu dia. Iya, karena saya pelepasan itu tahun 2004, berarti kan saya itu 17 tahun ya. Wow, iya lama ya Ibu ya. 17 tahun itu saya penuh proses loh Pak. Khususnya luar biasa. Si jahat itu menghancurkan saya dari suami. Oh gitu. Suami yang belakangan saya tahu menurut saya tidak setia dan kami awalnya dia yang pertama bertobat secara saya tahu, tapi ya namanya kalau nggak kuat iman ya oleh kehidupan dunia kan jatuh lagi kan. Baik. Istilahnya kayak tomat bertobat kumat lagi kan. Iya. Sampai sekarang aja suamiku ajak ke gereja tidak mau Pak Pendi. Baik. Jadi di situ suatu menjadi masalah atau pergumulan saya. Cuman saya udah berprinsip gini loh Pak Pendi. Baik. Sekali saya mengikut Tuhan Yesus, saya pasti dan saya niatkan akan setia sampai akhir. Itu Amin. Amin. Gitu. Baik Bu Min. Walaupun banyak tantangannya ya. Iya. Baik Bu Min. Banyak dari YouTube pendeta-pendeta saya lihat khotbah-khotbahnya ya. Ya. Tapi saya saring-saring loh Pak Pendi, karena jujur aja sekarang ini banyak kulihat di YouTube ini hanya apakah itu menjadi bisnis, aku tuh kurang tahu deh. Waduh, iya Bu. Iya, memang mesti uji namanya kan. Firman itu kan akan diuji juga oleh firman juga. Saya bukan, ya maaf, aku bukannya menghakimi gitu kan. Kok ada orangnya yang sudah tahu apa yang akan terjadi tahun 2027 gitu. Iya. Ini apa memang sudah langsung Tuhan Yesus itu bersama dia? Karena tahu nggak Pak Pendi? Iya. Hati-hati loh, banyak setan menyamar menjadi malaikat terang. Nah, itu Ibu tahu. Nah, itu. Jadi saya itu super hati-hati gitu ya. Iya. Tapi gini Bu, sorry, saya potong sedikit ya Bu ya. Ini biar nggak bertambah lebar karena banyak nih teman-teman yang lain gitu. Jadi nanti kita akhir sesi ini kita akan doa Ibu ya. Saya tadi kumpulin tadi ada Bu Iin, ada Bu Rina, ada Bu Min. Nanti kita sama-sama doa ya untuk keluarga Bu Min untuk ngalamin Kristus ya. Supaya juga suaminya dijamah, supaya keluarga Ibu mengalami total ya recovery-nya, pemulihan, dipulihkan Tuhan, tentunya diberkati Tuhan, mengalami janji Tuhan ya dalam hidup Ibu. Pasti kita ngikut Tuhan itu kita rindu lah ya mengalami anugerah, diubahkan Tuhan secara
menyeluruh ya. Jadi bukan hanya seperti tadi saya bilang, bukan hanya kita baca firman, itu janji buat pendeta atau buat orang ini. Enggak, janji itu untuk semua orang yang percaya Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Gitu. Jadi Tuhan nggak pernah beda. Kesaksian Pak Pendi juga sama istri saya ikutin hari itu. Saya juga salut. Terima kasih Ibu. Ini ada istri saya juga. Terima kasih sudah menyaksikan. Iya Pak Pendi. Oke Pak Pendi, sampai ketemu di 2 nanti ya. Tuhan Yesus berkati Ibu Min. Kita doain ya nanti akhir sesi ya. Thank you Ibu Min. Iya, thank you ya. Terima kasih. Wah, banyak banget nih kesaksiannya. Oke, ada Pastor Villa nih. Saya menyapa Pastor Villa, habis itu Ko Yusuf. Pastor Villa. Shalom. Shalom, selamat malam. Ya, selamat malam Pastor Villa. Bagaimana keadaan Bogor? Aman? Terkendali? Tuhan aman. Gimana? Ada yang mau disaksikan atau ada yang mau dibagikan mungkin tentang perubahan pikiran? Wah. Sementara saya mengikuti aja dulu, Pastor. Oh, baik. Terima kasih Pastor Villa. Nanti juga kami dukung doa ya. Tadi saya juga udah kontak-kontak sama Ko Franky itu. Kayaknya sudah lebih baik ya semuanya ya. Ya, kembali semua ya. Baik. Thank you Pastor Villa. Ya, sama-sama buat keluarga. Terima kasih. Oke, saya menyapa Ko Yusuf dulu nih. Ko Yusuf, Ko Santo habis ini. Ko Yusuf. Shalom. Aman Ko Yusuf. Ko Yusuf ada? Shalom Ko. Oi, shalom. Gimana? Lagi di kerjaan atau sedang di rumah? Lagi kerja sambil jalan juga sih, Pak. Waduh, sambil kerja jalan ngikutin ini. Wah, ini nih yang dibilang namanya double blessing nih. Wah, mencari rezeki dan juga mengikuti Tuhan. Gimana kok? Ada yang mau dibagikan mungkin? Idem aja kok, idem kok. Idem sama siapa? Idem aja. Ini makanya dulu pokoknya mau jalan lagi gitu. Oke. Hati-hati di jalan ya Ko Yusuf ya. Terima kasih sudah menyimak. Tuhan Yesus berkati Koko ya. Saya lihat Ko Yusuf diberkati banget ya teman-teman ya. Usahanya diberkatin. Kita melihat memang menggenapi janji Tuhan. Amin. Terima kasih Ko Yusuf. Salam buat Cejen sama siapa ada anaknya ya. Ada Noel sama Samuel. Hari ini ulang tahun nih. Tanggalnya bagus 22 bulan 2 tahun 2022 ya. Oke, saya menyapa Ko Santo. Shalom Ko Santo. Ko Santo Cinovi. Shalom. Shalom Ko. Ya, shalom. Gimana kabarnya? Sudah sehat? Bagaimana? Sehat kok, puji Tuhan. Wah, ini kayaknya udah seger nih. Ini udah positif ini pasti nih. Pikirannya maksudnya. Pikirannya sudah positif, nggak kayak kemarin gitu. Gimana Ko Santo? Bisa di-sharingin juga mungkin? Ada sambungan kesaksian yang kemarin? Ya, sedikit kesaksian sambungan kemarin ya Ko ya. Ya. Ya, mungkin ini buat pelajaran buat saya juga. Gimana untuk mengalami hambanya yang menyampaikan Pak Moses ya, tentang metanoio. Ya mungkin pada awal waktu saya 2 minggu yang lalu sakit itu, minggunya tadinya sih awalnya saya kepingin kerja, gitu. Tapi ya itu yang saya bilang, kepala saya puyeng dan hujan juga di tempat saya ini. Nah, Tuhan kadang-kadang dia memberikan tuntunan melalui istri, katanya Bu, ngapain sih lu kerja, katanya minggu-minggu kerja, katanya gitu. Nah, saya teringat dalam yang Bapak bilang, Pak Gem, secara teori kan memang bekerja keras, kata Pak Moses juga menghasilkan. Tapi kembali lagi secara teori di dalam Matius 6 ayat 33 kan kita tahu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya. Iya, berat ini ya, berarti pertentangan waktu hari Minggu ya.
Ya. Antara Nah mau itu kerja saya sama suruh cari nggak Tuhan ini. saya nggak kerja. Nah, ternyata Tuhan juga tetap mengizinkan saya sakit. Wah, oke. Sama ya, saya berpikiran ya udahlah saya tak sakit, udah. Dan saya nggak swab karena memang saya tahu apa saya udah saya terkena. Apa dari Rabu pun saya sakitnya pas lagi parah-parahnya itu, saya pun nggak bisa tidur dari yang saya bilang itu dari setengah 8 sampai jam 12. Panas dingin terus sampai kembali lagi jam 2. Saya nggak bisa tidur, saya berdoa aja, pujian penyembahan. Terus saya merenungkan tentang oh iya ketaatan saya kali ya yang udah mulai berkurang gitu. Saya berdoa ya nggak begitu banyak, cuman saya bilang Tuhan, Engkau tahu Tuhan, aku tahu juga bahwa janjimu begitu baik, dengan bilur-bilurmu Engkau sembuhkan kita semua yang sakit yang percaya kepada Engkau. Saya gitu. Ampuni aku Tuhan kalau aku mungkin ada yang kurang berkenan di hati Engkau. Saya bilang gitu. Terus saya bilang begitu, saya sempat delay kepada Tuhan. Artinya beri kesempatan aku ya Tuhan untuk belajar kembali untuk ketaatanku gitu. Sampai saya berkata, ya kalau bisa Tuhan sampai aku punya cucu gitu. Saya sempat berpikir gitu. Ya itu semua saya kembali lagi kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku. Itu aja sih saya. Terus Senin katanya kemarin dites ya, jadi tes nggak Bang? Kembali lagi Senin ternyata saya di swab. Saya di swab berapa orang, ada yang belum. Dan satu orang masih terbayang garis 2. Puji Tuhan, saya udah kembali bekerja pas hari Senin itu juga sih. Wah, ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Semoga tetap sehat ya Ko. Ya, amin. Jadi doanya Ko Santo nih teman-teman, kemarin hampir 1 minggu ya, 1 minggu kemarin lah ya. Sebenarnya dari hari Kamis ya, dari Selasa kemarin, Selasanya lagi ya, jadi 2 Selasa ya, berarti 2 minggu yang lalu pas Ko Santo, kalau teman-teman ingat ya, mungkin yang menyaksikan recorded GIC tahu ya, 2 minggu yang lalu itu Ko Santo sharing ya, seperti ini gitu ya, dan itu habis dia sharing sakit tuh, sebenarnya kondisinya nggak baik gitu ya teman-teman gitu, jadi dia udah mulai agak sakit sampai hari Rabunya, kemudian sempat dites juga. Ada 2 kali ya kalau nggak salah Ko Santo ya, tapi garisnya samar ya, jadi ada garis bawahnya 2 tapi samar lah teman-teman, jadi antara ada dan tiada gitu. 2 kali begitu juga gitu, tapi memang secara gejala sakit di persendian, kemudian pilek ya, mungkin hidung meler. Jadi saya bilang sebenarnya secara gejala saya bilang nih Ko Santo nih mirip-mirip nih saya bilang ya, kayak orang Omikron gitu ya. Jadi kita nggak mengecilkan Ko Santo. Waktu itu Ko Santo bilang, wah teman-teman saya yang teman kerja yang isinya itu hampir ada 30-an ya kalau nggak salah, Ko Santo ngomong 20-an lebih lah pokoknya. Jadi yang di dalam satu pabrik, satu lingkungan yang sama. Tapi saya bilang Ko Santo, kadang saya bilang sama dia ya, waktu itu saya bilang, saya juga nggak tahu hari apa ya, hari Rabu atau hari Jumat saya hubungin dia. Jadi saya waktu itu kalau nggak salah juga ada lagi habis ngajar sama Ko Hendri Giovanni gitu. Saya ada WA Ko Santo, saya bilang, Ko Santo gimana kabarnya, sehat kah? Saya sebenarnya saya juga nggak tahu ya teman-teman kenapa saya nanya Ko Santo. Saya bilang banyak diaken kok saya nyapanya dia gitu. Tapi dia bilang, oh ya kok saya lagi kurang sehat gitu. Jadi saya bilang, oh iya kenapa? Dia cerita. Saya bilang, ya udah mungkin Tuhan mau Ko Santo, yuk sama-sama kita kuatin iman ya kok. Aku bilang kita doa, saya doain dia. Saya bilang kok percaya Tuhan pasti tolong gitu. Nah Senin kemarin ya teman-teman, nah itu begitu dites ya, tapi beliau juga masih belum dalam keadaan baik, masih agak-agak ya on off ya Ko Santo ya, naik turun ya. Ada kadang-kadang sehat, kadang-kadang nggak kurang lah. Terus saya ada sempat nelpon juga waktu sore kalau nggak salah, saya telepon habis pulang kerja.
saya tanya sebenarnya kenapa, ya saya bilang ya mungkin ada salah satu bagian lah ya, saya bilang kadang-kadang kita diizinkan untuk sakit itu kan untuk beristirahat gitu ya, untuk mengenal Tuhan. Ya Kosanto juga ngakuin ya, maksudnya mungkin banyak menghabiskan waktu dengan hobi-hobinya, saya bilang. Nah, itu kok juga salah satunya, saya bilang. Kadang hobi itu suka menarik perhatian kita dari Tuhan. Kadang kan Tuhan kan juga cemburu ya, namanya biasa punya waktu saat teduh, kok ini kurang nih gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Saya cuma ambil positif, saya bilang sama dia, sama Kosanto, saya godain. Ya udah kok, saya bilang, coba siapin waktu aja sama Tuhan, berdoa. Pasti Tuhan dengar kok, Tuhan jawab. Ya puji Tuhan tadi teman-teman tadi juga mendengar langsung ya, ini Kosanto juga menyaksikan sampai kemarin ya, sampai hari Minggu ya masih sakit, tapi puji Tuhan hari Senin kemarin saya juga bilang saya doa aja ya Kosanto supaya Senin hasilnya baik gitu. Ya puji Tuhan hasilnya sudah negatif dan sudah diizinkan Tuhan untuk kembali bekerja ya Kosanto ya secara dari hari Senin langsung. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, jadi teman-teman yang mungkin bergejala, OTG, mungkin yang sakit atau yang memang udah positif Omikron ya atau COVID, jangan berkecil hati ya, tetap seperti Kosanto ya, berpikir positif ya, itu yang penting ya. Jangan kita down, jangan kita nyalahin diri sendiri, jangan nyalahin Tuhan, jangan nyalahin orang sekitar kita. Kamu sih yang kasih nepain saya. Nggak usah ya, stop menyalahkan siapapun. Mulai ketika kita udah positif ya sudah, positive thinking aja. Kita isoman, kita makan makanan bergizi ya, paracetamol ya kalau lagi demam gitu ya, konsumsi obat-obatan, vitamin. Kalau Kosanto sih kemarin tipsnya ada minum kelapa ya, air kelapa gitu ya. Nah, itu juga membantu tuh teman-teman ya. Tadi kalau Ci Iin bilang air lohanko gitu ya, boleh juga teman-teman ya untuk meredakan panas dalam di dalam gitu ya, mungkin sakit tenggorokan dan tenggorokan gatal ya itu membantu ya. Jadi puji Tuhan kok ya, saya melihat kesaksian jemaat-jemaat yang setia, yang tetap berdoa walaupun kena ya sakit ya, diizinkan sakit ya, terlepas daripada itu positif ataupun mungkin OTG, tapi mereka tetap mengandalkan iman percaya mereka kepada Tuhan. Tuhan, saya pasti sembuh. Biluh mau menyembuhkan saya gitu. Jadi bukan karena saya, bukan karena Pak Gembala sih. Kita cuma mendukung doa. Kita tetap mendukung iman daripada Ci Iin dan Kosanto, dan puji Tuhan hari ini kita bisa menyaksikan dua orang secara langsung menyatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia adalah penyembuh, dia adalah tabib di atas segala tabib, dia dokter di atas segala dokter. Yang orang bilang nggak mungkin, yang orang bilang mungkin ini COVID, yang mungkin orang bilang ini parah, tapi Kosanto dan Ci Iin membuktikan Tuhan Yesus penyembuhnya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Kosanto buat kesaksiannya, dan semoga menjadi sebuah kesaksian buat teman-teman yang menyaksikan ya, ini secara recorded. Kalau ada yang kurang jelas bisa WA ke Kosanto ya. Cari resep kelapanya tuh. Kosanto punya nomor, berapa nomornya Kosanto? Bisa disebutin. Japri aja ya, nanti jadi minta kelapa lagi nih, repot nih jadi pedagang kelapa. Semangat semuanya. Semangat, terima kasih. Oke, Kosanto sudah, saya menyapa Koniki bisa di-unmute. Koniki, Kohendri, ya. Gembala deh terakhir. Shalom, Kopendi. Ya, shalom, gimana kabarnya? Ini juga salah satu mujizat ini ya, kemarin juga menyaksikan katanya habis kumpul-kumpul keponakannya lagi ya. Ponakan ya waktu itu? Ponakan, mama saya kena, sekarang istri saya. Kemarin istri saya kena loh. Oke. Lagi isoman berarti ciri dia? Udah minggu udah pulang. Minggu udah pulang, puji Tuhan. Iya, cuman pas di PCR masih positif, tapi nggak ada gejala apa-apa. Jadi OTG. OTG berarti ya. Baik. Berarti sekarang beliau masih dalam tahap pemulihan ya berarti ya? Iya, dari tahap pemulihan. Cuman seger kayak orang biasa aja sih. Iya, OTG begitu, brother. Iya, memang seperti biasa, cuman positif kan begitu. Oh, oke. Gitu. Cuman kita doain, saya mau sehat. Oke, ya, ada yang mau di-sharingin? Mungkin tambahan? Ya, saya cuma sharing dikit doang sih. Ya, boleh. Apa namanya?
Tuhan tidak memberikan saya kesembuhan, tapi perlindungannya begitu luar biasa, Covid. Itu benar tuh, saya- teman-teman. Ya, itu Koniki tuh sampai cium-ciumin keponakannya tuh kemarin. Minggu kemarin dia kasih kesaksian. Digendong-gendong, dicium-cium. Padahal kena ponakannya. Pas minggu kemarin ya, pas sebelum Valentine, hari Sabtu itu. Itu Lydia itu udah kena kok. Oh, oke. Tenggorokannya udah gatel. Saya sempat pelukan sama dia, sempat deket-deketan sama dia. Minggunya PCR positif. Waduh. Minggu Senin, Berarti Senin baru 2 isoman. kali meluk orang yang beda, orangnya kena COVID gitu. Ya, Waduh. saya antigen negatif. Iya, negatif. Luar biasa sekali. Tuhan ya. Ini satu kesaksian yang luar biasa nih. Tuhan melindungi Koniki ya. Tapi bukan artinya Tuhan nggak sayang si Lydia ya. Ini teman-teman yang salah artikan. Ini satu hal yang diizinkan Tuhan. Tetap untuk si Lydia untuk istirahat lah. Boleh istirahat. Mungkin terlalu sibuk bekerja ya Koniki ya selama bulan Januari. Ya, dia jadi memang dia ini sama ya seperti anak buahnya Pak Jokowi ini benar-benar melakukan amanat Pak Jokowi yang katanya kerja gitu. Ya. Terus gimana? Jadi saya cuma share gitu doang. Nah, saya ada kejadian lagi Kamis kemarin, saya ke customer positif juga. Ngobrol sama dia saya nggak pakai masker. Waduh. Dia juga nggak pakai masker. Wah. Tadi saya tes lagi antigen tadi pagi masih negatif saya. Ya, tapi ini jangan benar-benar mencobai ya. Ini yang terakhir ini bukan kesaksian teman-teman. Ini teguran ya. Jangan seperti itu teman-teman. Jaga prokes karena kita nggak pernah tahu orang terdekat kita. Loh iya benar ya. 2 hal ini kan membuktikan yang 2 yang dekat yang dipeluk aja kena gitu. Jadi jangan pernah percaya, jangan pernah suka terlalu meremehkan ya, mungkin ketemu sama orang pakai masker atau apa, kita nggak tahu kan orang itu dari mana, ketemu sama siapa ya. Jadi sekali lagi Tuhan masih sayang Koniki ya, seperti amin itu. Jadi cuma itu doang sih sharingnya. Ya. Oke, terima kasih Koniki buat kesaksiannya. Tuhan melindungi Koniki selalu, always, dan berkati keluarga Koniki ya. Semoga Lydia juga cepat sembuh. Kami kirim doa. Nanti kita akan doa juga ya teman-teman ya. Saya udah catat nih beberapa, si Lydia dan tadi ya sama Bu Min. Oke, thank you Koniki. Saya beralih ke Ko Hendri terakhir. Silakan Ko Hendri. Ko Paulus Hendri. Ya. Shalom semuanya. Ya, shalom. Ya, ada mau ditambahin Ko Hendri? Silakan. Ya, hanya mau ini aja sedikit sharing. Tentang pola pikir sih ya. Kemarin saya kan jadi memang ini hal yang baru sih ya untuk saya. Jadi mungkin karena hal yang baru ini jadi sedikit membanding saya. Contohnya kayak mengetahui bahwa oh ini salah ya, oh ini salah ya. Karena dulunya waktu saya belum bertobat, saya nggak tahu. Saya pikirnya ini benar. Maksudnya dalam hal apa yang saya kerjakan itu kan dahulu sebelum kenal Tuhan kita itu merasa wah ini benar, tapi ternyata ya salah. Tapi yang saya mau sharing itu yang utama adalah cara berpikir saya yang kemarin itu juga salah. Saya selalu menyalahkan diri saya sendiri, selalu merasa kayaknya saya ini nggak pantas loh jadi anak Tuhan atau gimana. Jadi menyalahkan diri sendiri. Justru malah ngebuat saya tadinya deket makin agak mulai kayaknya menjaga jarak gitu loh. Agak menjaga jarak. Tapi saya kayak ada suatu, saya nggak tahu itu apa ya, tapi saya ngerasa bahwa di dalam hati saya berkata bahwa ini ya. Lu nggak ganti baju gua itu? Bahwa bukan itu yang harus saya pikirkan gitu. Justru karena kan saya juga udah cerita sama Koven bahwa semenjak ikut Tuhan kok jadi makin parah nih. Dari penghasilan, dari semuanya, pokoknya semuanya deh berubah drastis.
kan saya jadi berpikirnya saya itu merasa wah kayaknya saya nggak pantas gitu loh, maksudnya itu. Tapi ya sekarang ini saya baru sadar bahwa ternyata Tuhan itu karena saking sayangnya sama saya, jadi saya itu sebenarnya dalam proses pemurnian supaya menjadi kudus seperti Dia. Karena kan hidup saya ini kan dahulunya juga kan kotor ya, banyak masalah lah, saya akuin saya banyak dosa, terlalu banyak dosa. Nah ikut Tuhan ini, walaupun saya tidak bisa, ibaratnya sekarang tidak punya apa-apa, tapi saya memang ngerasa hidup saya lebih damai dibandingkan saya punya apa-apa gitu maksudnya. Damai itu memang benar kata teman-teman IHK semua bahwa tidak bisa dibeli damai sejahtera yang dari Tuhan itu. Kalau sekedar cuman jalan-jalan ke sana kita senang itu kan hanya sesaat, tapi ini saya ngerasa benar-benar ngerasa di saat saya tidak punya apa-apa, tapi saya punya damai itu yang dahulu saya nggak punya gitu loh maksudnya. Kok sekarang saya punya damai itu. Dan satu hal lagi, udah saya kondisinya dalam titik yang di bawah, ada yang ya ibaratnya ada orang yang minta tolong juga, terus saya berpikir, waduh, ini saya udah begini, ada yang minta tolong lagi, gimana ya? Udah saya sendiri aja masih kekurangan, kok ada lagi. Tapi ya karena itu bukan saya ya. Saya ngerasa bahwa setiap apa yang datang dari hati itu pasti Tuhan yang nyuruh. Maksudnya kayak contohnya tiba-tiba kita di jalan nih, hati kita tergerak untuk ngasih orang itu. Saya merasa bahwa itu bukan saya, karena diri saya bukan seperti itu, tapi itu Tuhan lah yang menyuruh saya untuk memberi itu. Jadi saya beri, terus Tuhan kasih hikmat sama saya bahwa tidak penting, maksudnya gini loh, jadi Tuhan tuh, saya baca di Alkitab, saya nggak ngerti artinya, tapi ya diberi hikmatnya setelah kejadian ini. Jadi hikmat itu sebenarnya adalah proses dari apa yang kita baca di dalam Alkitab itu, pengertiannya kita kan kalau baca Alkitab pengertiannya cuma begitu doang ya, tapi nanti di dalam kehidupan kita dikasih tahu hikmatnya seperti ini loh, pengertiannya yang ayat ini itu seperti ini. Jadi Tuhan ngajarin saya gini, percuma kalau saya punya harta atau punya kelimpahan yang berlebihan, tapi kita tidak menjadi berkat untuk orang lain. Lebih baik dalam kondisi seperti ini, tapi kamu menjadi berkat untuk orang lain. Artinya itu yang saya pelajarin. Dalam ya saya banyak terima kasih juga sama Ko Fendi yang selalu mendukung saya. Terima kasih. Waktu saya down imannya ditumbuhkan lagi. Kadang-kadang saya juga pengen gimana ya, namanya ini kan hal yang baru untuk saya ya. Kalau teman-teman di IHK pasti juga dulu juga kan Koven juga pernah ngalamin, tapi kan buat saya hal yang baru. Betul. Saya juga perlu dukungan. Dan juga kan Koven juga tahu sendiri, banyak dekat sama Tuhan banyak juga yang bilang, lu sok suci lah. Jadi ya banyak macam lah. Tapi saya bilang begini, justru karena saya berdosa saya perlu Tuhan. Kalau saya suci ya saya nggak perlu Tuhan. Amin. Iya. Hanya itu aja sih sharingnya. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Ko Hendri. Ya, bagus banget ya. Satu pengertian, hikmat itu bukan hanya sekedar yang kita baca, tetapi ketika kita habis membaca, justru ada hal yang kita alamin ya, sesuai dengan tuntunan firman, dan ketika kita melakukannya, nah di situ banyak ya hal-hal yang dibukakan ya, rahasia firman Tuhan itu dibukakan. Jadi saya tambahkan bukan hanya percuma diberkatin tapi kita tidak menjadi berkat, tapi sebenarnya itu dari cara kita berpikir gitu ya, tadi seperti metanoeo. Jadi kita akan lebih menghargai berkat Tuhan seberapapun yang kita dipercayakan sama kita. Jangan pernah nunggu orang bilang untuk supaya kita kaya kelimpahan dulu baru jadi berkat. Jadi sebenarnya pengertiannya itu. Jadi jangan tunggu kita kaya dulu untuk menjadi berkat gitu ya. Ko Hendri itu justru kan dilatih dari keadaan apapun, ternyata Tuhan bisa meminta kita untuk jadi berkat gitu. Ya, walaupun kita merasa gue juga masih susah kali, gue juga masih kurang kali, tapi ketika kita taat, kita bisa jadi berkat, artinya kan kita merasakan, Tuhan cukupin saya ya. Ya, jadi orang yang bisa berbagi itu kan sebenarnya orang yang kaya. Ya, jadi definisi orang kaya bukan orang yang punya banyak duit loh.
Ya, orang banyak duit belum tentu mau berbagi, ya. Tapi orang kaya itu orang yang pasti mau berbagi gitu. Jadi orang yang berbagi itu kan berarti kan orang yang berkelimpahan, berarti ada lebih kan, bisa dibagi gitu kan. Jadi bukannya tunggu kaya dulu state-nya. Jadi salah kalau kita berasa bahwa oh saya harus kaya dulu nih baru saya mau berbagi, saya mau berderma, saya mau sedekah. Enggak. Jadi mulai dulu kaya itu harus dari hati dan pikiran dulu gitu. Jadi orang yang kaya itu mau memberi, mau berbagi gitu. Mulai dari situ dulu gitu. Jadi Ko-Hendry itu udah satu step ya. Jadi itu bagus banget ya, sangat memberkati. Oke, saya karena Pak Gembala sama Pastor Charlton ini absen, jadi saya boleh minta Bu Gembalanya aja nih untuk closing statement mungkin Ci Marcel, Ci. Ya, Ya. Pak Fendi. Yap. Iya Pak, jadi Ko Fendi dari semua cerita teman-teman, saya hanya teringat dari kawan-kawan saya di sekeliling saya di dalam masa pandemi ini berkenaan dengan tema kita malam ini. Kebanyakan kawan-kawan saya itu memang menggantungkan hidup dan harapannya itu kepada apa yang kelihatan mata, kebisaannya, kepandaiannya, koneksinya, dan sebagainya. Uangnya, dan juga usahanya, dan juga kepandaian, pintar, dan juga gelar-gelarnya. Tetapi saya di dalam masa-masa seperti ini juga melihat bahwa penyertaan Tuhan itu tidak bisa berdusta kepada orang-orang yang dikasihinya. Jadi walaupun kita ini seperti yang Pak Hendry mungkin ngomong, mungkin Bu Iin tadi juga cerita, saya ini loh nggak kerja kok bisa dapat berkat. Nah itu sebetulnya kan hal yang sangat mustahil untuk orang-orang di luar sana. Yang ada kalau lu tidak bekerja nganggur, ya artinya ya nggak bisa makan ya, beda dengan malas ya. Tetapi penyertaan Tuhan kepada kawan-kawan kita pun di masa pandemi bisa beli rumah dengan caranya tuh yang nggak masuk akal gitu kan. Lalu kemudian di masa pandemi yang punya rumah udah berapa biji, yang dulu pernah rombongan tahun berapa itu juga beli mobil bareng-bareng gitu ya. Nah, bahwa bukan masalah harta bendanya, tetapi tadi yang saya bilang penyertaan Tuhan itu tidak bisa karena kita tidak punya harta, kita tidak punya apa-apa, lalu kemudian Tuhan tidak menyertai kita. Itu tidak begitu. Maksud saya, di dalam masa sekarang ini, terlihat sekali bahwa orang-orang yang terguncang imannya karena tidak memiliki pegangan, yaitu tidak memiliki Tuhan. Jadi mengandalkan kekuatan sendiri itu sangat fragile ya, sangat rapuh sekali. Terkena angin, terkena badai, maka mereka kawan saya itu 1 minggu itu saya bisa terima telepon itu dari pagi sampai malam isinya itu ketakutan, mengeluh, dan serba ketidakpastian. Bagaimana nanti ke depannya, bagaimana usaha, bagaimana ini nanti kita ini begini terus, mau jadi apa, ini bagaimana, ya semuanya serba ketidakpastian. Itulah tadi penting sekali. Kalau kita mempunyai Tuhan, kita hanya menyerahkan hati kita, pikiran kita, dan kepercayaan kita sama Tuhan. Yakinlah bahwa tuntunan Tuhan itu pasti tidak pernah berdusta. Itu aja sih Pak dari saya. Terima kasih Ci Marcel sudah melengkapi teman-teman. Ini ada Pak Gembala ya, connecting to audio. Bisa masuk? Oke, kayaknya Pak Gembala masih ada di dalam acara ya, teman-teman. Oke, terima kasih Ci Marcel sudah menutup closing statement tadi ya, yang seperti yang tadi Ci Marcel bilang, yaitu juga satu bentuk peneguhan ya, bahwa tidak cukup hanya mengandalkan modal, kepintaran, kekayaan. Saat-saat seperti ini kita sudah tahu bahwa kita perlu Tuhan lebih daripada itu. Oke, kita akan masuk ke dalam doa syafaat karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 9. Jadi saya nggak berlama-lama lagi. Saya boleh minta Ci Santi ya untuk berdoa untuk doa syafaat nanti. Ci Santi, halo. Halo. Kurang kenceng. Halo. Halo.
Bisa didengar dengan jelas nggak ya? Saya kayaknya kecil. Halo? Iya, oke, siap. Silakan Ci Santi untuk berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, Engkau sudah memimpin JIC kami, sharing kami pada malam hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus sendiri. Kami bersyukur, kami semua boleh dikuatkan lewat firman Tuhan pada malam hari ini, yang mengingatkan setiap kami bahwa hidup kami bukanlah apa-apa Tuhan tanpa Engkau. Biarlah hidup kami boleh terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan sehari-hari. Sebab kami percaya kami punya Tuhan yang memberikan kekuatan buat setiap kami untuk kami boleh melewati keadaan yang terjadi saat ini Tuhan. Tuhan kami juga berdoa untuk teman-teman kami semua yang sudah mengikuti JIC ini Tuhan kami percaya yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit juga Tuhan Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan kami percaya juga Tuhan Engkau memberikan kelegaan Tuhan dan Engkau memberikan penghiburan untuk kami semua Bapa. Juga kami berdoa untuk setiap yang tidak mengikutinya juga Tuhan kami percaya kami semua boleh diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dijagai Tuhan, dan disertai Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami pada saat ini Tuhan yang sedang mengalami pandemi. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan mengizinkan segala sesuatunya untuk kami boleh belajar, tetap terus berharap hanya kepada Tuhan, sebab Engkau satu-satunya sumber pengharapan kami Tuhan. Biarlah Tuhan, hujan pertobatan juga turun atas bangsa dan negara kami. Kami berdoa juga Tuhan, lalukan pandemi COVID ini Tuhan atas bangsa dan negara kami juga segala yang terjadi Tuhan, bencana di mana-mana juga Tuhan kami percaya Tuhan Engkau lalukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami IHK Tuhan, gereja kami adalah gereja kepunyaan Tuhan, kami percaya Tuhan segala sesuatunya hanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kami tahu apa yang dibutuhkan oleh gereja kami sangat banyak Tuhan, tapi kami tahu Engkau sumber kekuatan buat kami. Engkau segala sesuatunya Tuhan kami percaya Engkau cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga nanti Tuhan kami berdoa untuk bulan Juli nanti sewa ruko kami sudah akan harus diperpanjang. Kami percaya Engkau Tuhan Jehovah Jireh yang menyediakan segala sesuatunya tepat pada waktunya Bapa. Kami boleh memperpanjang ruko kami, untuk kami boleh beribadah, berjemaat bersama Tuhan. Tuhan kami percaya juga Tuhan Engkau berkati Bapak Gembala kami, berikan visi misimu atas Gembala kami, hikmat, kebijaksanaan Tuhan untuk Gembala kami Pak Paulus Eko Dianto, juga Tuhan Engkau berikan kesehatan, tambah-tambahkan terus kesehatan untuknya Tuhan. Juga Tuhan berikan terus hikmat-hikmat buat setiap kami, untuk kami boleh mengembangkan gereja ini Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Saja Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar lewat pelayanan kami boleh menjadi berkat untuk semua orang yang mendengarkannya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas hari ini Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Sebelum kita menerima doa berkat, mari sama-sama saya ajak kita untuk sama-sama bersatu doa untuk pokok-pokok doa yang tadi sudah peserta yang sudah hadir. Kita berdoa untuk anaknya Cirina dari Darwin. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak dari Cirina yaitu Darwin. Tuhan, kami rindu berdoa biarlah Tuhan memulihkan Darwin. Kami percaya Darwin diberkati Tuhan, jadi anak yang pintar, anak yang sehat, anak yang normal secara ukuran manusia. Kami percaya Tuhan sanggup memulihkan anak ini, boleh menjadi berkat dan diberkati Tuhan masa depannya. Tuhan juga kami berdoa untuk keluarga Bu Iin dan juga Andre. Tuhan kiranya juga memelihara kehidupan daripada Ci Iin yang setia, taat kepada Engkau Tuhan. Kami percaya apa yang menjadi imannya Tuhan boleh terjadi dalam kehidupannya. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu seperti di bumi dan juga seperti di sorga. Terima kasih Tuhan juga memberkati Andre, anaknya. Tuhan memberkati keluarga daripada Ci Iin, semuanya. Diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan penghiburan, bahkan dipelihara Tuhan secara ajaib, mengalami janji kemuliaan Tuhan. Tuhan juga memberkati daripada Bu Min, yang rindu keluarganya dipulihkan. Kami berdoa Tuhan, biarlah pertobatan daripada Bu Min, kerinduan hatinya, cita-citanya, Tuhan dengar, Tuhan jawab. Keluarganya mengalami pemulihan, keluarganya mengalami anugerah, suaminya dijamah Tuhan, suaminya
semuanya boleh kembali kepada Tuhan. Tuhan juga kami berdoa untuk Ci Fitri, istri daripada Ko Henry Giovanni yang sakit GERD. Kami berdoa biarlah biluh-biluh Tuhan Yesus menyembuhkan. Anugerah Tuhan memberikan kesembuhan ilahi malam hari ini di jamah Tuhan, lambungnya sehat, lambungnya normal, tidak lagi asam lambung, tidak lagi kambuh dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati daripada Cili, dia istri dari Koniki yang terpapar COVID. Tuhan, kami percaya Tuhan juga memberikan pemulihan supaya city value-nya naik Tuhan, supaya dia disembuhkan Tuhan, supaya ini juga boleh menjadi kesaksian bagi orang-orang yang mengenal Tuhan, bahwa mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, diberikan proteksi, perlindungan, kuasa penyertaan Tuhan. Tuhan juga memberkati Koniki dan juga usaha daripada mereka berdua, Koniki dan juga Cilidia. Apa yang dikerjakan, kiranya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tuhan juga memberkati anak daripada Ko Yusuf dan Cijen, yaitu Noel, yang hari ini berulang tahun 3 tahun. Kami berdoa supaya panjang umur, sehat, dan juga diberkati Tuhan masa depannya. Memberkati juga Ko Lewi Tuhan yang saat ini di rumah sakit. Kami rindu Tuhan, biarlah Tuhan juga menjamah hamba-Mu supaya Tuhan memberikan kesembuhan. Tuhan juga memberikan anugerah supaya Ko Lewi boleh kembali sama-sama dengan kami melayani Tuhan, mendapatkan anugerah, mendapatkan kesembuhan, dan kami percaya keluarganya juga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami akan sama-sama mengakhiri ibadah ini. Terima kasih, dan saatnya kami akan menerima berkat-Mu. Mari teman-teman, kita angkat kedua tangan kita, mari kita tengadahkan wajah kita, bagi kita terima berkat daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, sahabat-sahabat IHK yang dikasih Tuhan, mari kita semua terima berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan engkau dan saya kepala dan bukan ekor. Kita ditetapkan untuk terus naik dan tidak akan pernah turun. Apa saja yang kita kerjakan dengan kedua tangan kita, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima semua berkat yang terbaik, anugerah yang sempurna diturunkan dari Bapa segala terang, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, sehat selalu, jaga kesehatan, dan salam IHK semuanya. Tuhan Yesus berkati, Cirina. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. God bless ya, Cirina. Salam buat keluarga Kosanto juga, Cinovi, Ciin. Kita